Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Nopesari Samosir. Saya mahasiswa di kampus IAKN Tarutung, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini, saya akan menampilkan sebuah video, yaitu tentang perkembangan sosiologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi pendidikan dan sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu socius, kelompok atau masyarakat, dan logos, yaitu ilmu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sosiologi itu adalah ilmu tentang masyarakat. Selain dari pengertian tersebut, para ahli juga mengemukakan pendapat tentang pengertian dari sosiologi, seperti pengertian Auguste Comte, Max Weber, Emil Durkheim, Herbert Spencer, Dietrich Sorokin, Lester Frankfurt, dan Paul B. Horton, dan masih banyak lagi. Istilah sosiologi pertama kali dikenalkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Ia menulis buku karangan yang berisi tentang objek kajian sosiologi adalah manusia atau masyarakat yang saling berkaitan. Namun sebelum Auguste Comte memberikan pandangannya, kajian tentang masyarakat telah diperkenalkan lebih dahulu oleh Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406. Sekarang kita lanjut, yaitu pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah studi ilmu sosiologi yang menjelaskan tentang peranan serta pendidikan dalam pembangunan kemasyarakatan. Nah, itulah pengertian dari sosiologi pendidikan. Sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro atau mikrososiologi pada abad ke-18, di mana ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri semenjak abad ke-19. Kemudian, sosiologi pendidikan sebagai mata kuliah pertama kali diberikan oleh Henry Suzzallo di Universitas Columbia pada tahun 1990. Dan sosiologi pendidikan di Indonesia pertama kali diberikan di IKIP Negeri Yogyakarta, jurusan didaktik kurikulum pada tahun 1967. Sejarah yang melatar belakangi lahirnya sosiologi pendidikan menurut para tokoh. Yang pertama menurut John Dewey pada tahun 1859 sampai 1957. Ia mengatakan sosiologi pendidikan dilatar belakangi oleh adanya perubahan struktur masyarakat dan tidak adanya peranan penyiapan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan supaya mereka bisa menyadari bahwa masyarakat baru sedang tumbuh di sekitar mereka. Yang kedua yaitu Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Munculnya pandangan tentang pendidikan sebagai ikhtiar sosial atau social thing, dan pendapat bahwa pendidikan itu bukanlah hanya satu bentuk, baik dalam artian ideal maupun aktualnya, tetapi bermacam-macam. Seberapa banyak bentuk yang dimaksud? Sebenarnya mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat secara keseluruhan beserta masing-masing lingkungan dan akan menentukan tipe-tipe pendidikan yang akan diselenggarakan. Yang ketiga yaitu menurut Karl Mannheim pada tahun 1893 sampai 1947, yang melihat pendidikan sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi dan merupakan suatu teknik sosial dan alat pengendalian sosial. Yang keempat yaitu Profesor W.E. Hawking, yang mengatakan bahwa dunia pendidikan memang harus digiring untuk mencetak watak baru tertentu. Namun, bersamaan dengan itu juga perlu menjadi penyelamat untuk apa saja yang berakar pada masyarakat itu sendiri.
Yang keempat yaitu Lester Frankfurt pada tahun 1841 sampai 1913, di mana ia menuliskan sebuah buku yang berjudul Applied Sociology atau Sosiologi Terapan, yang mengkaji perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Dan yang terakhir adalah menurut pendapat Doktorandus Ari H. Gunawan, bahwa sejarah sosiologi pendidikan terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama filsafat umum. Pada fase ini, sosiologi merupakan cabang filsafat, maka namanya adalah filsafat sosial. Kemudian dalam fase kedua timbul keinginan-keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman dan peristiwa nyata atau empiris. Jadi pada fase ini mulailah ada keinginan memisahkan diri antara filsafat dengan sosial. Fase yang ketiga yaitu fase awal dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, seperti yang dikatakan oleh Auguste Comte, yaitu babak sosiologi, karena ialah yang pertama kali mempergunakan istilah sosiologi dalam pembahasan tentang masyarakat. Dan fase yang terakhir yaitu adanya keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang objek sosiologi, sekaligus memberikan pengertian-pengertian dan metode sosiologi yang khusus. Nah, itulah sejarah perkembangan sosiologi pendidikan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Dah, shalom.